Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Yang mau ke Jepang semoga dilancarkan tes-tesnya, pendidikannya juga cepat bisa dan cepat berangkat ke Jepang tentunya. Udah lama nggak bikin video, pokoknya pada intinya ya karena sibuk kerjaan, keadaan capek, terus pulangnya juga sore malam ya, sibuk masak, sibuk apa aja lah ya di Jepang ya, karena mandiri jadi serba sendiri gitu. Oke guys, pada video kali ini saya akan menerangkan kepada kalian jangan pergi ke Jepang jika titik-titik. Nah, titik-titiknya ini yang akan saya jelaskan macam-macam ya. Tetap di Lukman Sakura. Oke guys, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe ya subscribe lah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting infonya nyampe dan bermanfaat gitu ya. Yang pertama, jangan ke Jepang jika hanya memikirkan jalan-jalan saja ya. Kalau mau jalan-jalan saja ya tinggal sendiri aja, 1 minggu 2 minggu gitu ya. Pergi ke Jepang buat jalan-jalan biayanya seberapa? Di sini kan di Jepang adalah bekerja ya, fokusnya adalah bekerja dan belajar gitu ya. Kalau mau jalan-jalan terus ya jebol uangnya gitu ya, untuk kendaraan, untuk singkangseng, pokoknya untuk jajan, makan dan yang lain sebagainya. Jadi nggak fokus untuk nabung gitu. Jadi buat teman-teman kalau memikirkan hanya jalan-jalan saja, itu mending nggak usah ke Jepang lah ya, piknik aja 2 minggu, sebulan atau berapa gitu kan ya, karena di sini fokusnya adalah bekerja. Oke. Yang kedua, jangan ke Jepang jika ya milih-milih job. Misalkan sudah daftar di LPK, katakanlah LPK Minori, sudah mendaftar online ya. Nah, dapat panggilan misalkan pengolahan makanan. Aduh, pengolahan makanan, tapi saya pingin pertanian misalkan, itu ya, misalkan pengen pertanian terus seperti itu terus, ternyata nggak ada lowongan pertanian. Itu harusnya bagaimana ya? Ambil aja yang dapat panggilan ya, kita ambil, ikut tes gitu ya. Kalau milih-milih job ya lama gitu kan, kapan ke Jepangnya? Itu yang nggak milih-milih juga lama itu. Waktu saya dapat panggilan scaffolding, ya udah langsung aja ambil tes, coba aja, lulus nggak lulus ya udah maju terus gitu, nggak usah milih-milih jobnya. Itu udah ambil aja, males nganggur karena punya target. Tapi kadang ya teman-teman itu sekarang itu kan milih-milih gitu, milih-milih. Aduh, saya di scaffolding hanya berat deh. Semua juga berat mengalami hal itu, tapi ya dihadapi gitu ya. Jangan mentalnya mental cengeng gitu kan, tetap dihadapi apapun resikonya. Kerja di Jepang itu nggak gampang. Katakanlah berat semua gitu ya, nggak gampang, nggak ada kerjaan yang enak gitu. Oke, yang ketiga, jangan pergi ke Jepang jika ya LPK-nya itu abal-abal. Ya jelas lah. Jadi teman-teman misalkan di awal suruh bayar, pada saat kondisi seperti ini, COVID seperti ini, kalau bayar di awal uang dari mana gitu kan, terus berangkat atau enggak, kejelasannya enggak jelas, nggak pasti gitu ya. Itu LPK yang seperti itu jangan sampai gitu ya. Jangan keburu nafsu daftar terus belajar bahasa Jepang itu kan. Tapi kan LPK itu sudah terpercaya atau belum, itu sudah banyak memberangkatkan pemagang atau belum gitu ya. Jadi buat teman-teman harus berhati-hati, jangan asal milih LPK. Kalau asal milih LPK ya jangan ke Jepang lah, rugi. Misalkan 40 juta suruh bayar, ya mending buat usaha lah di rumah di Indonesia. Kembangkan usaha itu biar sukses. Mentalnya dirubah lagi, jangan mental bekerja terus.
Emang enak ngikut sama orang terus? Nggak enak. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun harusnya ada pemikiran untuk usaha. Oke, jelas ya. Yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah mental. Mental sangat dibutuhkan, sangat nomor 1 sebenarnya ketika nanti sudah di Jepang. Sekerja sama orang Jepang itu bagaimana sih? Ya harus mentalnya harus siap mental gitu ya. Jadi jangan pelempem-pelempem, harus tegas, harus berani. Dimarahin ya harus siap gitu ya. Kalau salah sikapnya bagaimana gitu kan. Terus teman-teman kan kerjanya sama orang Jepang, belum tentu ada senpai atau orang Indonesia yang bekerja di sini terlebih dahulu. Jadi mental itu sangat dipersiapkan ketika belajar di LPK. Ya biasanya pendidikan di LPK itu ya dibentak-bentak, digembleng mentalnya, ya kan? Ya mental apa aja lah. Jangan sampai di Jepang ini dimarahin terus kabur, pergi minta pulang. Itu jangan sampai. Kalau tidak punya mental, jangan ke Jepang guys, karena tidak akan kuat. Waduh. Yang nomor 5 adalah bahasa. Jangan pergi ke Jepang ketika nggak bisa bahasanya. Nah jadi kalau di LPK kan belajar bahasa Jepang ya, bahasa Jepang dasar, bahasa Jepang sopan, itu penting banget ya, dipelajari dengan baik, nanti akan dipakai sehari-hari di sini gitu ya. Kalau nggak bisa bahasanya ya nggak bisa, gimana mau beli ini, terus nggak tahu kan. Kalau misalkan pertama kali ke Jepang nggak ada senior juga dijelasin ini tempat buat belanja di sini, terus Eki ya naik keretanya di sini, terus kombini supermarket ke mana-mananya tuh dijelaskan ya pakai bahasa Jepang bukan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau nggak ngerti bahasanya ya nggak mau belajar bahasa Jepang ya jangan ke Jepang ya, pelajari dengan serius ketika di LPK. Mental dan bahasa adalah dua hal yang saling berkaitan di Jepang ini ya. Yang selanjutnya nomor 6 adalah fisik. Jangan ke Jepang ketika fisiknya itu nggak kuat ya. Nah makanya di LPK itu digembleng juga fisiknya ya, push up ya, sit up ya, lari ya, untuk melatih fisik kita di Jepang. Karena perlu diketahui cuaca di Jepang ini adalah sangat ekstrim, panas banget, dingin banget ya. Kalau nggak dilatih, kalau nggak dipersiapkan, maka akan sakit gitu ya, nggak kuat gitu kerja di Jepang ini. Oke, paham? Yang nomor 7 adalah attitude atau sikap. Jangan pergi ke Jepang ketika tidak memiliki attitude yang baik ya. Sopan santunnya, terus apa namanya ya, pokoknya tentang sopan santun lah. Kalau suka nyolong, suka melanggar peraturan gitu ya, kayak orang Vietnam kan suka nyolong ya, ada yang nyolong lah, ibaratnya attitude-nya orang Vietnam itu kurang baik. Jadi kalau attitude preman, attitude-nya buruk, mending gak usah ke Jepang lah ya. Mau ugal-ugalan di Jepang itu jangan sampai, itu akan membawa nama jelek ya, bukan nama baik lagi, nama Indonesia menjadi jelek gitu, seperti itu guys. Jadi attitude dan sikapnya harus dijaga ya, daripada menjelekkan nama sendiri dan bangsa Indonesia, terus nama keluarga juga ya. Jangan sampai ke Jepang, itu seperti itu. Oke guys, mungkin itu aja sharingnya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan coret-coret di kolom komentar, asik. Atau bisa follow Instagram saya Lukman_Sakura kalau misalkan mau tanya-tanya yang tidak ada di video. Sebagian besar pertanyaan itu sama ya, menanyakan LPK, MCU, interview, terus tentang biaya gitu.
Itu sudah ada videonya semuanya. Oke, terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.